Selamat pagi ya dan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi belajar menyimak video pembelajaran Pak Segar di kelas 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada Teteh, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Alhamdulillah kita sekarang belajar pada tema 6, subtema 3, Bahasa Indonesia, materi tentang sumber energi alternatif di kelas 3. Nah, dan Teteh, mari simak video ini dengan seksama. Ya, baik. Nah, energi adalah daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, sebelum itu ada Teteh, kita sudah belajar berbagai macam energi ya. Ada energi matahari, ada energi udara, energi kemudian dari minyak bumi, dan lain-lain. Energi juga ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Nah, dan Teteh, dari sebelumnya kita setelah belajar energi, ada juga yang dinamakan dengan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini untuk apa ya? Dan Teteh, tahukah kalian? Nah, energi alternatif itu adalah energi yang digunakan untuk menghemat kebutuhan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui agar sumber energi tersebut tidak cepat habis. Ada juga beberapa hal yang menyebabkan adanya energi alternatif itu diciptakan. Karena yang pertama, kebutuhan energi itu semakin tinggi. Kita perlu banyak menggunakan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi juga butuh banyak energi, seperti kita menyalakan televisi, menggunakan handphone untuk dicas, menggunakan listrik saat malam hari, dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga ini adalah karena bahan bakar minyak atau BBM yang tersedia di bumi itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, itulah kenapa diciptakan adanya energi alternatif atau energi yang bisa kita ciptakan atau dibuat secara buatan oleh manusia. Dan Teteh, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, yang pertama yaitu ada satu, pemanfaatan energi alternatif energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin Bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerakan angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin biasa disebut dengan turbin. Nah, ada Teteh, pemanfaatan energi angin ini sudah digunakan sejak zaman dahulu karena pemanfaatan energi ini tidak akan pernah habis dan hemat digunakan, mengganti bahan bakar minyak atau BBM yang sekarang jumlahnya sudah semakin sedikit. Yang kedua, pemanfaatan energi alternatif energi air. Nah, air merupakan sumber dari energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Nah, dan Teteh, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Simak pada video berikut ya. Ya, dan Teteh, berikut ini adalah simulasi atau animasi gambar cara kerja perubahan energi air menjadi energi listrik dengan bantuan generator.
biasanya ini terjadi di dalam bendungan ya adik-adik atau waduk. Kalau di Purwakarta itu namanya Waduk Jatiluhur. Nah, ini air mendorong gerakan generator sehingga generator tersebut bergerak, berputar dan mendorong menjadi gaya kinetik ya, dan berubah menjadi energi listrik sehingga energi tersebut dapat kita gunakan dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan energi tata surya atau matahari. Nah, energi tata surya atau energi matahari ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan bantuan panel surya. Nah, cara kerjanya biasanya setiap rumah atau yang menggunakan tata surya di atasnya terdapat kotak-kotak atau seperti genting berbentuk persegi. Nah, itu dapat menyerap energi matahari dan diubah menjadi energi listrik yang kita gunakan. Nah, yang keempat yaitu adalah briket sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, fungsi dari briket ini adalah untuk mengganti bahan bakar minyak seperti minyak tanah, bensin atau gas yang digunakan untuk menggunakan tungku untuk memasak. Dan juga alat ini sangat hemat dan mudah untuk dibuat. Energi alternatif yang kelima adalah biogas. Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Salah satunya adalah gas dari limbah kotoran sapi. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Kemudian, sisa limbah kotoran sapi juga akan digunakan untuk membuat pupuk pada tanaman. Nah, itulah beberapa macam energi alternatif yang dapat kita ketahui dan kita gunakan. Baik, terima kasih adik-adik. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.